Salam, senang sekali berkesempatan berbagi perenungan firman Tuhan melalui program Berkat hari ini. Dari tempat ini izinkan saya menyampaikan selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Bagi kita semua sebagai warga negara dan juga tentu sebagai warga Gereja Kalimantan Evangelis. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nas yang menjadi dasar perenungan kita pada kesempatan saat ini terambil dari Galatia pasal yang kelima ayatnya yang pertama. Namun sebelum saya baca dan kita renungkan bersama, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus membimbing dan menuntun kami agar kami boleh mengerti dan memahami apa yang kami baca dan kami renungkan. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, dan berfirmanlah karena kami telah siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membaca bagi kita saudara-saudara Galatia pasal 5 ayatnya yang pertama, demikian bunyinya. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemerdekaan adalah bebas, tidak terikat dan lepas dari tuntutan. Kemerdekaan adalah sesuatu yang sangat berharga, karena di dalam kemerdekaan ada kebebasan untuk mengaktualisasikan diri secara optimal, bebas bergerak, melakukan apa saja, karena tidak ada pihak yang menjajah dengan mengekang, membatasi, menindas, dan mengeksploitasi. Namun kita harus sadar betul bahwa menjadi merdeka lahir dari perjuangan yang berat, derai air mata, bahkan pertumpahan darah para pahlawan bangsa yang berasal dari berbagai latar belakang, agama, suku, ras, dan sebagainya. 76 tahun Indonesia merdeka, kita mensyukurinya. Fakta yang tidak bisa kita bantah bahwa kita semua tinggal di sebuah bangsa yang majemuk. Perbedaan dalam ragam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus kita maknai sebagai kehendak Tuhan, dan kita jadikan sebagai kekuatan bersama untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif dan produktif. Yang menarik, seringkali kita berpikir kemerdekaan adalah sebagai bentuk kebebasan hidup tanpa halangan. Bebas untuk mengekspresikan keinginan kita. Bebas untuk menyalurkan aspirasi kita. Padahal tidak hanya dalam pengertian itu. Namun yang esensi adalah kemerdekaan itu didapat dari perjuangan yang tidak mudah. Kesadaran akan hal demikian mestinya membuat semua orang itu terpacu semangat dan tekadnya untuk mengisi kemerdekaan dengan hal yang positif dan produktif pula, bukan? Inilah yang Paulus ajarkan kepada jemaat di Galatia. Esensi dari kemerdekaan. Bahwa kemerdekaan Kristen itu bagi Paulus harus dimaknai sebagai kemerdekaan dari segala tindakan dosa yang mencemarkan. Karenanya hidup dalam pertobatan sejati, hidup untuk kemuliaan Kristus sangat Paulus anjurkan pada jemaat di sana. Jemaat harus merdeka dari segala tindakan kejahatan. Merdeka untuk tidak menuruti keinginan daging. Merdeka untuk peduli terhadap sesama, dan merdeka untuk menuruti perintah Allah. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama tadi mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, kata Paulus, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kristus membebaskan kita dari hukuman dan kuasa dosa melalui pengorbanannya di kayu salib. Kita telah menang atas kuasa maut. Kemerdekaan yang terjadi dalam kehidupan kita merupakan anugerah Tuhan Yesus yang besar. Kita sudah bebas dari penjajahan dosa. Pembebasan yang kita peroleh merupakan karya Tuhan Yesus melalui kematiannya dan kebangkitannya.
Itu sangat mahal harganya, seharga dengan darah yang tertumpah dari Yesus Kristus bagi penebusan dosa kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kemerdekaan membutuhkan pertobatan yang sungguh-sungguh. Karena dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, maka dosa dan kejahatan tidak lagi menjajah kehidupan kita. Merdeka bukan berarti kita bebas dari berbuat dosa, tetapi kita harus merdeka di dalam kebenaran. Kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Dan kebenaran hanya ada dalam Yesus Kristus, karena dialah sang kebenaran itu. Paulus menulis dalam Galatia 5 ayat 13, "Saudara-saudara, memang," kata Paulus, "kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Kepada jemaat di Roma, Paulus juga berkata, "Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah merdeka dari dosa dan menjadi hamba kebenaran." Roma 6 ayat 17-18. Pengajaran Paulus ini berkaitan dengan godaan kedagingan yang banyak menghancurkan relasi manusia dengan Allah. Karena itu Paulus terus ingatkan jemaat bahwa kemenangan Kristus atas kuasa maut menandakan kemenangan orang percaya. Dosa telah dikalahkan. Manusia bukan lagi hamba dosa, melainkan hamba kebenaran. Manusia yang percaya pada kebenaran, hidup di dalam kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakannya. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan orang Kristen bukanlah kemerdekaan untuk merugikan sesama, tetapi melayani seseorang akan yang lain. Inilah esensi pengakuan percaya kepada sang kebenaran, kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu kasih kepada sesama. Bahkan Paulus menulis ajaran ini dalam Galatia 5:13, ayat 16 dan juga ayat yang ke-26. Pada ayat yang ke-13 Paulus berkata, "Melainkan layanilah seorang akan yang lain." Ayat yang ke-14, "Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman," kata Paulus, "yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Lalu ayat yang ke-15, "Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan." Dan ayat yang ke-26 Paulus berkata, "Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki." Dan dengan tegas Paulus berkata pula dalam ajarannya kepada jemaat di Filipi dalam Filipi 2 ayat yang ke-4, "Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri," kata Paulus, "tetapi kepentingan orang lain juga." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi COVID-19 kini yang belum juga mereda, menuntut implementasi konkret dari sikap taat kita pada perintah Tuhan. Apa perintahnya? Yaitu mengasihi Tuhan dan sesama. Semua kenyamanan kita pada saat keadaan normal betul-betul diganggu. Kita terganggu karena ruang gerak kita dibatasi oleh pandemi ini. Perhatian kita diarahkan pada kepedulian terhadap kesehatan kita dan kepedulian terhadap sesama kita yang membutuhkan di masa-masa sulit sekarang ini. Keadaan yang kita dan banyak orang alami saat ini menuntut kita untuk sadar sekaligus peduli sesama. Bila kita meyakini bahwa tidak ada yang bebas nilai dalam hidup ini, di dunia ini, maka pandemi juga bagian dari rencana Tuhan untuk mentransformasi kehidupan manusia yang cenderung individual dan hedonis agar kembali pada panggilan awalnya, yaitu hidup untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan,
kita telah mendengar ajaran Rasul Paulus tentang kebenaran. Bahkan ajaran sang kebenaran itu sendiri, Guru Agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tingkatkan relasi personal kita dengannya, bergaul karib dengannya, agar hidup kita benar, hidup kita kudus, tidak bercela, kita dimerdekakannya. Hanya kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang membuat kita tidak takut terhadap bahaya apapun, karena hidup kita di bawah kendalinya. Hanya kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memampukan kita punya responsivitas, punya kepekaan dan kepedulian terhadap rasa sakit, erangan, jerit, tangis sesama kita yang membutuhkan. Hanya kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang membuat kita sadar bahwa kita hidup untuk kemuliaan Tuhan, hidup untuk mengasihi Tuhan, hidup untuk mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.